Berhentilah sejenak, tidak untuk melarikan diri dari hidup, tetapi untuk menghadirinya sepenuhnya. Tarik nafas perlahan, bukan untuk menenangkan pikiran, melainkan untuk membuka ruang di dalam diri. Karena jika kata-kata ini sampai kepada Anda hari ini, itu bukan kebetulan. Ada bagian dari diri Anda yang sudah siap mendengarnya, bahkan sebelum Anda menyadari bahwa Anda membutuhkannya. Ini bukan sekedar pesan, ini adalah undangan. Undangan untuk kembali kepada diri Anda sendiri. Setelah terlalu lama berjalan jauh, demi memenuhi harapan, tuntutan, dan peran yang tidak selalu selaras dengan jiwa Anda. Dan mungkin jauh di dalam hati, Anda sudah lelah berpura-pura kuat, lelah menjelaskan diri, lelah berharap, namun tetap kecewa. Tenang, Anda tidak rusak. Anda sedang bertumbuh. Pernahkah Anda bertanya mengapa hidup terasa sunyi justru di saat Anda paling membutuhkan jawaban? Keheningan itu bukanlah hukuman. Ia adalah ruang pelatihan. Semesta tidak selalu berbicara dengan suara keras. Seringkali ia berbicara melalui keterlambatan, melalui penundaan, melalui rasa mengapa belum juga berubah. Dan disitulah banyak orang menyerah. Namun Anda tidak. Anda bertahan, meski tidak tahu untuk apa. Anda melangkah, meski ragu apakah arah ini benar. Itu bukan kebodohan. Itu keberanian yang belum diberi nama. Karena hanya jiwa yang kuat yang sanggup berada dalam ketidakpastian tanpa kehilangan nilai dirinya. Keheningan yang Anda rasakan sedang mengkikis ketergantungan lama. Ia mengejar Anda untuk tidak lagi bergantung pada validasi luar, pujian orang lain, atau pengakuan yang datang dan pergi. Di fase ini, Anda sedang belajar berdiri tanpa sandaran. Dan, ya, itu melelahkan. Tapi itu perlu. Mari kita berhenti sejenak di titik ini. Karena disinilah banyak orang ingin mempercepat. Padahal justru disinilah perubahan sejati terjadi. Setiap manusia membawa luka, namun tidak semua orang berani menatapnya. Sebagian menutupinya dengan kesibukan, sebagian menenggelamkannya dalam tawa, sebagian lagi menyebutnya sudah biasa. Padahal jauh di dalam luka itu masih bernafas. Anda mungkin termasuk mereka yang belajar bertahan sejak dini. Belajar menahan air mata, belajar tidak meminta, belajar menjadi buat kuat bahkan ketika tidak ada yang memeluk. Dan tanpa sadar, Anda menjadi ahli dalam mengabaikan diri sendiri. Luka Anda bukan sekedar peristiwa masa lalu, ia hidup dalam cara Anda bereaksi hari ini, dalam ketakutan ditinggalkan, dalam kecemasan berlebihan saat sesuatu mulai berjalan baik, dalam kecenderungan menyalahkan diri bahkan ketika kesalahan itu bukan milik Anda. Pengembangan diri yang sejati bukan tentang menutupi semua ini dengan kata-kata positif, melainkan mengenali pola dengan jujur. Tanyakan pada diri Anda, tanpa menghakimi. Luka apa yang harus saya bawa ke hubungan baru? Rasa sakit mana yang membuat saya membangun tembok? Di bagian mana saya lebih memilih mengeras daripada merasakan? Ketika Anda berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda tidak sedang membuka luka lama. Anda sedang menghentikan luka itu, mengendalikan hidup Anda. Mengakui luka tidak membuat Anda lemah, justru sebaliknya. Itu adalah tanda bahwa Anda cukup kuat untuk tidak lagi bersembunyi dari diri sendiri. Ada kesedihan yang tidak butuh solusi, ia hanya butuh diakui. Dan ketika Anda memberi ruang pada rasa sakit, tanpa ingin segera memperbaikinya, sesuatu yang ajaib terjadi. Rasa sakit itu mulai melembut, bukan karena hilang, tetapi karena Anda tidak lagi melawannya. Di titik ini, Anda mungkin menangis tanpa tahu alasannya, atau merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Itu bukan kemunduran. Itu adalah pelepasan energi lama yang selama ini tertahan di dalam tubuh dan jiwa Anda. Banyak orang tidak menyadari bahwa luka yang tidak diproses
sering berubah menjadi kemarahan tersembunyi, ketegangan kronis, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Saat Anda memilih untuk merasakan, Anda sedang memutus siklus itu, dan perlahan Anda akan menyadari sesuatu. Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Anda tidak perlu selalu kuat untuk dihargai. Anda tidak perlu selalu mengerti untuk tetap berjalan. Luka tidak menjadikan Anda rusak, ia menjadikan Anda manusia yang sadar. Disinilah bekas kasih pada diri sendiri lahir, bukan dari keberhasilan besar, melainkan dari keberanian untuk berkata, "Aku terluka dan aku tetap memilih hadir." Dan saat Anda bisa hadir bersama luka Anda tanpa lari, tanpa menyangkal, tanpa mengeras, Anda tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Anda mulai memegang kembali kendali hidup Anda dengan lembut, namun pasti. Ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan secara jujur. Pertumbuhan sejati selalu terasa seperti kehilangan, bukan karena Anda mundur, melainkan karena ada bagian dari diri Anda yang tidak bisa ikut melangkah lebih jauh. Versi lama diri Anda pernah menyelamatkan Anda. Ia membantu Anda bertahan saat tidak ada yang mengerti. Ia mengajarkan Anda cara beradaptasi, cara diam, cara mengalah, cara menahan diri agar tidak hancur. Dan karena itu wajar jika Anda merasa ragu untuk melepaskannya. Namun dengarkan ini perlahan. Apa yang dulu menyelamatkan Anda belum tentu masih dibutuhkan sekarang. Versi lama itu dibentuk oleh ketakutan. Takut ditolak, takut ditinggalkan, takut tidak cukup, dan tanpa Anda sadari, ia terus memegang kemudi hidup Anda, bahkan ketika Anda sudah tumbuh jauh melampauinya. Melepaskan versi lama diri bukan berarti membenci masa lalu. Ini adalah tindakan menghormatinya, lalu berkata dengan lembut, "Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya lagi." Di fase ini, Anda mungkin merasa bingung. Hal-hal yang dulu terasa benar kini terasa sempit. Hubungan yang dulu menghibur kini terasa menguras. Tujuan lama tidak lagi membakar semangat Anda, dan itu bisa menakutkan. Karena identitas lama runtuh sebelum identitas baru benar-benar terbentuk. Inilah fase antara, fase di mana Anda tidak lagi menjadi siapa Anda dulu, namun belum sepenuhnya tahu siapa Anda yang baru. Banyak orang panik di sini. Mereka berlari kembali ke pola lama demi rasa aman palsu. Namun Anda sedang belajar bertahan di ruang kosong, dan ruang kosong ini bukan kehampaan. Ia adalah rahim kesadaran. Disinilah Anda mulai mendengar suara batin yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Disinilah Anda mulai menyadari bahwa tidak semua orang harus memahami perjalanan Anda. Dan itu tidak apa-apa. Melepaskan versi lama dari diri juga berarti melepaskan kebutuhan untuk selalu disukai, untuk selalu dimengerti, untuk selalu menjelaskan diri. Anda tidak berubah menjadi orang yang keras, Anda berubah menjadi orang yang jujur. Kejujuran ini mungkin membuat beberapa orang menjauh, namun ia juga akan menarik mereka yang benar-benar selaras dengan jiwa Anda. Dan ya, ada duka di dalam proses ini. Duka atas mimpi lama, duka atas harapan yang tidak terwujud, duka atas versi diri yang pernah Anda berjuangkan sepenuh hati. Izinkan diri Anda berduka karena apa yang Anda lepaskan pernah berarti. Namun jangan biarkan duka itu menahan Anda di tempat yang sama. Setiap pelepasan menciptakan ruang, dan ruang itu akan diisi, bukan oleh kebisingan, melainkan oleh kejelasan. Perlahan, Anda akan merasa lebih ringan, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena Anda tidak lagi melawannya dengan identitas yang sudah usang. Anda mulai memilih dengan sadar. Anda mulai berkata tidak tanpa rasa bersalah. Anda mulai berkata ya tanpa takut kehilangan diri. Dan suatu hari nanti, Anda akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi lama diri Anda tidak mati. Ia berevolusi. Ia berubah menjadi kebijaksanaan, menjadi batas yang sehat, menjadi keberanian untuk hidup sesuai nilai batin. Di titik ini,
Anda tidak lagi bertanya, "Apa yang salah denganku?" Anda mulai bertanya, "Apa yang sedang tumbuh dariku?" Dan pertanyaan itulah tanda bahwa Anda benar-benar melangkah ke versi diri yang lebih utuh. Setelah Anda mulai melepaskan versi lama diri, akan muncul satu pertanyaan sunyi yang tidak bisa lagi Anda hindari. Jika aku tidak lagi hidup seperti dulu, lalu bagaimana aku seharusnya melangkah sekarang? Pertanyaan ini tidak datang dari pikiran, ia muncul dari kedalaman batin yang akhirnya punya ruang untuk berbicara. Menyelaraskan diri dengan arah hidup bukan tentang menemukan jawaban besar sekaligus. Ia tentang kejujuran kecil yang konsisten, kejujuran untuk mengakui apa yang tidak lagi cocok, kejujuran untuk berhenti memaksakan diri demi ekspektasi yang bukan milik Anda, kejujuran untuk mendengarkan tubuh dan perasaan sebagai penunjuk arah, bukan gangguan. Selama ini mungkin Anda hidup terlalu lama dengan suara luar. Apa kata orang? Apa yang seharusnya? Apa yang dianggap berhasil? Dan tanpa sadar, suara batin Anda menjadi lirih. Sekarang, Anda sedang belajar menaikkan volumenya kembali. Perhatikan satu hal sederhana. Setiap kali Anda berada di jalan yang selaras, tubuh Anda memberi tanda. Nafas terasa lebih dalam, dada terasa lebih lapang, ada rasa tenang meski belum aman sepenuhnya. Sebaliknya, ketika Anda melawan arah batin, tubuh mengencang, energi terkuras, kepala penuh, hati kosong. Ini bukan sugesti, ini adalah kecerdasan alami diri Anda. Arah hidup tidak selalu muncul sebagai visi besar, seringkali ia hadir sebagai ketertarikan kecil yang terus kembali. Sebagian dorongan halus yang tidak bisa dijelaskan logika, dan banyak orang mengabaikannya karena takut terlihat tidak rasional. Namun, jiwa tidak bergerak dengan logika semata, ia bergerak dengan makna. Menyelaraskan diri berarti berani bertanya, apa yang membuatku merasa hidup? Bukan sekedar sibuk. Apa yang menguras energiku meski terlihat benar? Jika aku berhenti takut dinilai, pilihan apa yang akan kuambil? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab terburu-buru. Biarkan ia bekerja pelan di dalam diri Anda. Di fase ini, hidup Anda mungkin terasa melambat. Keputusan tidak lagi impulsif, langkah tidak lagi reaktif, dan itu pertanda baik, karena Anda tidak lagi digerakkan oleh luka lama, melainkan oleh kesadaran baru. Menyelaraskan diri juga berarti menerima bahwa jalan Anda tidak harus menyerupai jalan siapapun. Ada jiwa yang tumbuh cepat, ada jiwa yang tumbuh dalam, dan ada yang sedang belajar tumbuh dengan cara Anda sendiri. Anda tidak harus tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Cukup tahu satu hal, langkah hari ini selaras atau tidak dengan niat batin Anda. Ketika langkah selaras, hasil akan mengikuti, meski tidak selalu dalam bentuk yang Anda bayangkan. Dan perlahan, Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Anda tidak lagi mudah goyah oleh opini. Anda tidak lagi terburu-buru membuktikan diri. Anda mulai mempercayai ritme hidup Anda sendiri. Di titik ini, arah hidup tidak lagi terasa sebagai tekanan, melainkan sebagai undangan. Undangan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih jujur, lebih utuh, dan mungkin untuk pertama kalinya, Anda tidak bertanya, "Apakah aku cukup?" melainkan berkata dengan tenang, "Aku sedang berjalan di jalanku." Sampai titik ini, Anda mungkin menyadari sesuatu yang penting. Keyakinan tidak datang sebagai lonjakan tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, diam-diam, dan konsisten. Selama ini Anda mungkin mencari keyakinan di luar diri, pada pengakuan, pada kepastian, pada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun hidup jarang memberi jaminan. Yang ia tawarkan hanyalah kesempatan untuk mempercayai diri sendiri. Keyakinan sejati tidak berarti Anda tidak takut. Ia berarti Anda tetap melangkah meski rasa takut masih ada. Perhatikan perjalanan Anda sejauh ini. Berapa banyak hari sulit yang telah Anda lewati tanpa tahu bagaimana caranya. Namun Anda tetap di sini. Itu bukan kebetulan,
itu adalah bukti. Setiap kali Anda bangun meski ingin menyerah, setiap kali Anda memilih sadar alih-alih bereaksi, setiap kali Anda berkata jujur meski beresiko kehilangan, disitulah keyakinan sedang dibangun. Ia tidak berisik, ia tidak pamer, namun ia kokoh. Keyakinan dari dalam tidak membutuhkan perbandingan. Ia tidak runtuh karena orang lain lebih cepat, ia lebih berhasil, atau lebih dipuji. Karena standar Anda tidak lagi di luar, melainkan di dalam. Di fase ini, Anda mungkin mempercayai intuisi Anda, bukan sebagai sesuatu yang mistis, melainkan sebagai hasil dari kesadaran yang telah diasah oleh pengalaman. Anda mulai tahu kapan harus bergerak, kapan harus menunggu, kapan harus berkata cukup, dan yang paling penting, Anda mulai memperlakukan diri sendiri dengan rasa hormat. Keyakinan juga berarti Anda berhenti mengkhianati diri demi rasa diterima. Anda berhenti mengecilkan suara batin demi kenyamanan sesaat. Anda mungkin masih ragu, masih salah langkah, masih belajar. Namun kini, keraguan tidak lagi menguasai Anda. Ia hanya lewat, dan Anda tetap memegang arah. Di titik ini, hidup tidak harus sempurna untuk terasa bermakna, karena Anda hadir sepenuhnya di dalamnya. Dan suatu hari nanti, ketika Anda melihat kembali perjalanan ini, Anda tidak akan berkata, "Aku berharap semuanya lebih mudah." Anda akan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa aku harus melalui semuanya." Tarik nafas perlahan, rasakan kaki Anda menapak, rasakan diri Anda utuh di momen ini. Anda tidak sedang menunggu hidup dimulai, hidup sedang terjadi, dan Anda ada di dalamnya sekarang. Biarkan keyakinan ini menetap, bukan sebagai janji, melainkan sebagai kehadiran. Dan di dalam hati, tanpa perlu membuktikan apapun, katakan dengan tenang, "Aku percaya pada langkahku. Aku menghormati waktuku. Aku siap berjalan."